Rumah sakit itu sepi ketika Laras, seorang perawat baru, memulai shift malam pertamanya di unit perawatan intensif, ICU. Hanya suara mesin monitor dan sesekali dengungan ventilator yang menemani kesunyiannya. Ia merasa gugup, tetapi berusaha tetap tenang. Saat mengecek kondisi pasien di ruang 304, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba terasa dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Ia mendengar suara lirih, tangisan pelan yang seolah berasal dari dalam ruangan itu. Namun, pasien di sana sudah lama dalam kondisi koma. Laras menoleh ke rekannya, Suster Rina, yang duduk di meja perawat. "Mbak, tadi dengar suara tangisan nggak?" Suster Rina menatapnya dengan ekspresi aneh. "Tangisan? Enggak. Memangnya dari mana?" "Kayaknya dari kamar 304. Pasiennya kan koma ya, tapi aku jelas dengar suara seseorang menangis." Rina menghela napas. "Kalau kamu dengar suara aneh di ICU, pura-pura aja nggak tahu, Ras. Itu bukan urusan kita." Jawaban itu membuat Laras semakin penasaran. Ia kembali ke kamar 304 dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Kali ini, tangisan itu terdengar lebih kencang, seperti isak tertahan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dan melihat ke arah tempat tidur pasien. Pria tua yang koma itu masih terbaring diam dengan mata tertutup. Tapi tiba-tiba, mesin EKG menunjukkan lonjakan aktivitas. Bip, 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 jantung Laras berdegup kencang. Ia buru-buru memeriksa kondisi pasien. Tetapi saat ia hendak menyentuh lengan pria itu, tangannya terasa beku seolah menyentuh es. Kemudian, perlahan-lahan, kelopak mata pria itu terbuka. Sepasang mata kosong menatap Laras. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. "Jangan, biarkan dia masuk." Laras terpaku. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan di luar kamar, dari lorong yang gelap, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Laras berdiri mematung, jantungnya berdegup kencang. Mata pasien yang seharusnya koma kini terbuka lebar, menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Kata-kata pria itu masih terngiang di telinganya. "Jangan, biarkan dia masuk." Suara tangisan di lorong semakin jelas, seperti suara seorang wanita merintih kesakitan. Laras menoleh ke arah pintu kamar 304, tetapi lorong rumah sakit tampak kosong. Namun, hawa dingin yang menusuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah gemetar, ia keluar kamar dan melihat ke arah lorong. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Tangisan itu kini berubah menjadi isakan panjang, bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Tiba-tiba, Laras melihat sosok samar berdiri di ujung lorong. Seorang wanita dengan gaun rumah sakit yang lusuh, rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu tampak membungkuk sedikit, bahunya bergetar seperti sedang menangis. "Bu, butuh bantuan?" tanya Laras dengan suara lirih, ragu-ragu. Wanita itu tidak menjawab. Namun perlahan, kepalanya mulai menoleh ke arah Laras dengan gerakan kaku. Seketika, Laras merasa ada sesuatu yang sangat salah. Nalurinya berteriak menyuruhnya untuk lari, tetapi kakinya terasa berat. Wanita itu kini berdiri tegak, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan mata hitam pekat. Senyum tipis mengerikan terukir di bibirnya. Laras ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Wanita itu mulai melangkah ke arahnya, langkahnya tanpa suara di lantai dingin rumah sakit. Dari belakang, suara Suster Rina memanggil, "Laras, ngapain di situ?" Laras menoleh sejenak, dan ketika ia kembali menatap ke arah wanita itu, sosoknya sudah menghilang. Hanya ada lorong kosong yang dipenuhi hawa dingin. Aku tadi melihat seseorang di sini, seorang wanita."
Ujar Laras, suaranya gemetar. Suster Rina menatapnya dengan serius. Kita harus bicara, Laras. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang ICU ini. Laras menatap Suster Rina dengan ragu. Apa maksud Mbah? Ada apa dengan ICU ini? Suster Rina menghela napas panjang. Ia melirik ke lorong sejenak, memastikan tidak ada yang menguping. Ayo ikut aku ke ruang istirahat. Aku nggak mau ngomong di sini. Dengan jantung masih berdebar, Laras mengikuti Suster Rina. Mereka masuk ke ruang kecil di belakang meja perawat. Rina menutup pintu rapat-rapat sebelum mulai bicara. Apa yang kamu lihat tadi? Tanyanya serius. Laras menelan ludah. Seorang wanita memakai baju pasien. Dia menangis di ujung lorong. Tapi pas aku menoleh lagi, dia hilang. Matanya hitam, Mbak, penuh kegelapan. Wajah Suster Rina sedikit pucat. Kamu bukan yang pertama melihat dia. Dulu ada seorang pasien perempuan di ICU ini, namanya Bu Sari. Dia masuk karena gagal jantung, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap malam dia selalu menangis, bilang ada yang ingin mengambilnya. Nggak ada yang percaya sampai suatu malam, dia ditemukan meninggal dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Laras merinding. Jadi, suara tangisan yang aku dengar itu. Suster Rina mengangguk pelan. Sejak saat itu, beberapa perawat dan pasien sering mendengar tangisan di ICU. Kadang ada yang melihat sosok wanita seperti yang kamu lihat. Dokter dan manajemen rumah sakit nggak mau bahas ini. Mereka anggap cuma sugesti. Tapi aku tahu lebih dari itu. Tiba-tiba, suara bip mesin monitor terdengar dari luar, diikuti suara gaduh. Mereka bergegas keluar dan melihat seorang pasien di kamar 307 mengalami kejang hebat. Para dokter dan perawat lain berusaha menolong, tapi sesuatu membuat Laras merinding. Di sudut kamar, berdiri sosok wanita berambut panjang itu. Ia menatap Laras dengan ekspresi kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Tangannya menunjuk ke arah pasien yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Laras merasa tubuhnya membeku. Tatapan wanita itu seakan memberinya pesan atau peringatan. Pasien itu akhirnya tak tertolong. Mesin EKG menunjukkan garis lurus. Suster Rina menggenggam lengan Laras dengan erat. Dia mengambilnya lagi. Bisiknya ketakutan. Laras menelan ludah. Kini ia sadar, wanita itu bukan sekadar arwah penasaran. Ada sesuatu yang lebih mengerikan. Dan ia mungkin adalah target berikutnya. Laras tak bisa tidur malam itu. Bayangan sosok wanita berambut panjang terus menghantui pikirannya. Ia duduk di ruang istirahat perawat. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Suster Rina masuk dan duduk di sebelahnya. Kamu nggak bisa berhenti mikirin dia ya? Laras mengangguk. Kenapa dia terus muncul? Apa dia ingin menyampaikan sesuatu? Suster Rina menghela napas. Aku nggak tahu, Ras. Tapi ada sesuatu yang harus kamu lihat. Mereka berjalan menuju ruang arsip rumah sakit. Rina mengambil sebuah berkas usang dan menyerahkannya kepada Laras. Di halaman pertama, ada foto seorang wanita dengan mata penuh kesedihan. Namanya, Sari Wijaya. Ini pasien yang aku ceritakan. Dia meninggal 10 tahun lalu di ICU ini, ujar Suster Rina. Laras membaca laporan medisnya. Penyebab kematian, gagal jantung, tapi lihat ini. Laras menunjuk catatan tambahan di bawahnya. Pasien mengalami stres berat sebelum meninggal. Beberapa kali mengatakan bahwa sesuatu akan datang menjemputnya. Suster Rina menelan ludah. Dia sudah tahu sebelum meninggal. Mungkin dia mencoba memberitahu kita sesuatu. Saat mereka kembali ke meja perawat, Laras berhenti di depan kaca besar di dekat lorong ICU. Ia melihat pantulannya sendiri, tetapi ada sesuatu yang aneh. Di belakangnya, samar-samar, terlihat bayangan seorang wanita.
Jantungnya berdegup kencang. Laras berbalik, tapi lorong itu kosong. Ketika ia kembali menatap kaca, wanita itu kini berdiri lebih dekat, tepat di belakangnya. Bibirnya bergerak, berbisik tanpa suara. Tiba-tiba, semua lampu di lorong ICU berkedip, dan suara tangisan itu kembali menggema. "Laras, dia ada di sini," bisik Suster Rina dengan suara gemetar. Laras merasa punggungnya merinding. Jika wanita itu memang ingin menyampaikan pesan, apakah mereka siap untuk mendengarnya? Laras berdiri kaku di depan kaca besar, napasnya memburu. Sosok wanita itu kini terlihat jelas, matanya kosong, mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum Laras bisa bereaksi, suara tangisan berubah menjadi jeritan memilukan, menggema di seluruh ICU. Lampu-lampu berkedip liar. Para pasien yang masih sadar mulai gelisah. Beberapa alat medis berbunyi tanpa sebab. Suster Rina mencengkeram tangan Laras erat. "Kita harus pergi dari sini," namun Laras menolak bergerak. "Tidak, dia ingin kita tahu sesuatu." Dengan tubuh gemetar, Laras mendekat ke kaca dan berbisik. "Apa yang kau inginkan?" Tiba-tiba refleksi di kaca berubah. Kini yang terlihat bukan hanya wanita itu, tetapi juga seorang pria dengan jas dokter berdiri di belakangnya. Wajahnya samar, tapi ekspresinya menyeramkan. Suster Rina menahan napas. "Itu, Dokter Rudy?" Laras menoleh kaget. "Siapa dia?" "Dia dokter yang menangani Bu Sari 10 tahun lalu. Tapi dia sudah meninggal dalam kecelakaan beberapa bulan setelah itu." Refleksi di kaca tiba-tiba bergerak sendiri, menampilkan adegan lain. Sebuah kamar rumah sakit, pasien yang terbaring lemah, dan seorang dokter yang menyuntikkan sesuatu ke infusnya. Mata Laras membelalak. Itu adalah Bu Sari dan Dokter Rudy yang membunuhnya. "Dia bukan meninggal karena gagal jantung," bisik Laras. "Dia dibunuh." Seketika suara tangisan berhenti. Hawa dingin di sekitar mereka menghilang, dan pantulan di kaca kembali normal. ICU terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah sesuatu telah pergi. Suster Rina menarik napas dalam. Dia hanya ingin kebenaran terungkap. Laras menggenggam erat berkas Bu Sari di tangannya. "Kita harus melaporkan ini. Polisi harus tahu." Keesokan harinya, berita tentang kasus Bu Sari kembali mencuat. Investigasi baru pun dibuka, dan nama Dokter Rudy kembali dibicarakan. Meski sudah tiada, dosa lamanya akhirnya terungkap. Malam itu, Laras kembali bertugas di ICU. Namun kali ini, tidak ada suara tangisan lagi. Tidak ada hawa dingin yang menusuk. Semuanya terasa tenang. Sebelum meninggalkan ruangan, Laras menoleh ke kaca besar sekali lagi. Tidak ada sosok di sana. Dengan senyum tipis, ia berbisik pelan. "Terima kasih, Bu Sari. Semoga kau tenang sekarang." Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan dengan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa.